20, 10, 20, 60, 20. Pada video ini akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Canva pada materi aritmatika sosial kelas 8 SMP. Nah, di sini langsung saja saya membuka layar beranda dari aplikasi Canva. Nah, ini merupakan desain saya. Pertama-tama kita klik titik 3 ini. Nah, lalu kita klik pada bagian dapatkan tautan hanya lihat. Nah, setelah itu kita klik nge-tab, lalu kita paste link yang kita salin tadi. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada desain yang telah saya buat mengenai materi aritmatika sosial. Nah, ini merupakan cover dari LKPD yang telah saya buat, yang terdiri dari judul dan juga ada gambaran-gambaran mengenai materi ini. Dan di sini juga ada tertera nama, kelas, dan sekolah. Nah, di sini ada tombol play. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul beranda atau layar daftar isi. Nah, daftar isi ini terdiri dari petunjuk penggunaan, KI dan KD, tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, latihan, dan profil pembuat. Nah, di sini ada back, ada tombol back. Ini ketika kita tekan maka akan kembali ke layar sebelumnya. Dan ini ada next, berarti untuk layar atau beranda selanjutnya. Nah, di sini tadi ada petunjuk penggunaan. Di sini ada 3 langkah. Kalian bisa baca sendiri. Kita next. Nah, sini ada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Nah, di sini ada poin 3 dan 4, di mana poin 3 ini merupakan tentang pemahaman atau pengetahuan, sedangkan pada poin keempat ini tentang pengelolaan atau penerapan. Dan di sini ada kompetensi dasar atau KD, dia ada poin 3.9 dan 4.9, di mana artinya materi ini berada pada bab ke-9. Kita next. Ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini isinya yaitu tentang apa sih tentang tujuan yang ada pada LKPD yang telah kita buat ini. Nah, di sini ada 3 tujuan. Ada tujuan utama yaitu penerapan konsep keuntungan dan kerugian, penerapan konsep bunga tunggal, dan penerapan konsep bruto, neto, dan taraf. Nah, di sini ada icon start, kita bisa klik. Nah, maka akan muncul materi atau subbab materi, yaitu sini ada introduction. Introduction ini merupakan seperti pengenalan atau seperti gambaran apa materi yang akan kita jelaskan. Di sini bisa kalian baca. Kita next. Nah, yang pertama tadi tentang dari tujuan pembelajaran kita, yaitu mengenai keuntungan dan kerugian. Di sini ada konsep keuntungan dan kerugian. Di sini ada pengertian dari keuntungan itu apa, dan di sini juga telah dituliskan mengenai rumus-rumusnya. Begitupun dengan kerugian. Kerugian itu telah dijelaskan pengertiannya apa dan juga rumus-rumusnya juga apa. Kalian bisa baca. Kita next. Nah, selain dari keuntungan dan kerugian tadi, terdapat juga submateri mengenai diskon atau potongan harga serta pajak. Nah, di sini juga dituliskan pengertian serta rumus-rumusnya, yaitu pengertian dari diskon itu apa, rumusnya itu bagaimana, begitupun dengan pajak. Nah, kalian bisa baca. Kita next. Nah, setelah dari konsep keuntungan dan kerugian tadi, ada yang namanya konsep bunga tunggal. Nah, di sini juga telah dijelaskan pengertian dari bunga tunggal itu apa dan rumus dari perhitungan bunga tunggal itu apa.
terakhir, materi yang terakhir yaitu mengenai konsep bruto, neto, dan tara. Rumusnya di sini telah dijelaskan dan juga pengertian, atau di sini ada kata remember, artinya kita itu disuruh untuk mengingat dari pengertian daripada bruto, neto, dan tara tadi. Nah, di sini ada ayo tebak aku, artinya di sini pada LKPD ini siswa dituntut untuk menebak ini bagian apa, yang gambar ini bagian apa, dan gambar ini pun juga bagian apa. Ini ada catatan. Nah, bruto itu berarti terdapat kemasan dan isi, neto itu hanya isi saja, dan tara itu merupakan kemasan saja. Kita next. Nah, ini pada slide selanjutnya ada video YouTube yang telah saya cantumkan. Nah, apa sih fungsi dari video YouTube ini? Nah, di sini telah dijelaskan untuk menambah wawasan Anda lebih dalam. Silakan tonton video pembelajaran berikut dengan seksama. Jadi, untuk menambah pengetahuan para peserta didik tadi lebih lanjut, maka saya cantumkan link video untuk bisa ditonton oleh peserta didik nanti. Di sini bisa kita klik. Nah, halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Les. Pada video kali ini kita akan belajar materi baru. Kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Jadi apa sih? Nah, kita next. Nah, ada contoh soal. Nah, contoh soal ini saya buat menjadi 6 contoh soal, di mana ada 2 contoh soal mengenai keuntungan dan kerugian, 2 soal mengenai konsep bunga tunggal, dan 2 soal mengenai konsep bruto, neto, dan tara. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, jika ingin mengulang-ulangnya, teman-teman bisa klik icon back. Nah, maka akan memunculkan slide yang sebelumnya telah kita lihat. Kita langsung next saja. Ini masih mengenai contoh soal. Nah, sekarang mengenai latihan soal. Nah, latihan soal ini ada 10. Ini lembar ini ada 5 soal. Dan sisanya juga terdapat 5 soal juga, jadi totalnya adalah 10. Nah, untuk latihan soal ini terdapat cara untuk pengisiannya. Nah, kita coba untuk soal yang pertama. Nah, soal yang pertama itu, jika Adit membeli pena seharga 5.000, kemudian dia menjual kembali pena tersebut seharga 3.000, berapa kerugian yang dialami Adit? Nah, ini kalau kita coba klik A, nah ternyata salah. Nah, di sini ada tombol 1, angka 1 ini, yaitu soal nomor 1 sampai 5. Artinya kita bisa mengulang lagi soal yang tadi kita back. Nah, coba kita baca dengan teliti, kita jawab dengan sama. Jika Adit membeli pena seharga 5.000, kemudian dia menjual kembali pena tersebut seharga 3.000, berapa kerugian yang dialami Adit? Nah, berarti jika pertama dia tuh membeli pena harganya 5.000, kemudian dia menjual dengan harga 3.000, otomatis dia mengalami kerugian kan? Jadi tadi rumusnya telah dijelaskan bahwa harga jual itu, kalau kita mengalami kerugian, berarti harga beli yaitu 5.000 dikurang dengan harga jual yang telah kita jual setelah rugi tadi. Nah, jadi 5.000 dikurang 3.000 adalah 2.000. Jadi kita jawab C. Ternyata benar, jawabannya benar, C itu 2.000. Ini untuk kita kembali lagi ke soal pada slide ini, yaitu soal 1-5. Kita next. Nah, ada soal nomor 6 sampai nomor 10. Nah, caranya sama seperti tadi. Teman-teman nanti bisa diisi dari nomor 1 sampai nomor 10. Sekarang next. Nah, yang terakhir ini adalah profil pembuat. Di sini terdapat nama pembuat, tempat tanggal lahir, alamat, dan riwayat pendidikan. Ini ada icon ini, kita bisa klik, yaitu untuk kembali ke cover awal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.